Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube kita di Hamasa Kelas. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Apriyadi. Saya duduk di kelas PAI 5H. Tentunya saya tidak sendiri karena saya memiliki rekan-rekan yang alhamdulillah ganteng-ganteng dan banyak diincar oleh wanita-wanita kampus. Amin. Yang pertama, perkenalkan rekan saya yang bernama, silakan Kak. Baiklah, perkenalkan di sini nama saya Yusuf, dipanggil Ucup. Saya berasal dari Toboli. Oke, rekan saya ini bernama Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Dia ini memiliki keunikan tersendiri dalam dari yang lain. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena wajah dan ketampanan dari seorang Ucup ini sudah dijamin oleh wanita-wanita kelas, terutama wanita-wanita yang gelis, kata orang Sunda biasanya. Selanjutnya rekan kedua saya itu bernama, silakan Kak, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad David. Saya berasal dari Tempilang dan bisa dipanggil David. Rekan saya ini bernama Muhammad David yang sekarang duduk di PAI 5H. Rekan saya ini memiliki keunikan juga tersendiri dari ciri khas rambutnya yang Masya Allah super. Ada suatu kisah, beliau ini datang terlambat kemarin. Ketika mau datang, ada anak maba yang di depan kelas. Tapi anak maba ini nggak tahu kalau beliau ini mahasiswa. Jadi seakan-akan anak maba ini mengatakan kalau si David ini dosen. Jadi anak maba tersebut semua takut ke kelas. Apun dalam artian semuanya ke kelas, karena beliau ini menyatakan bahwa anak maba ini berpendapat kalau si David ini dosen. Tapi muka-mukanya sih insya Allah jadi dosen, kan dosen besar. Amin. Sebelumnya silakan Kak, ngopi dulu Kak, biar nggak selek kita. Ya, Pak. Oke, obrolan kita pada siang hari ini yang alhamdulillah cuacanya itu mendukung sekali untuk kita ngobrol di suasana kampus yang indah dan sangat hijau ini. Obrolan kita kali ini adalah tentang krisisnya toleransi, terutama yang ada di Indonesia. Banyak kita ketahui, contohnya saya juga memiliki teman yang memiliki beda agama atau keyakinan di kampung. Nah, teman saya ini mereka ini lebih canggung untuk berteman kepada sesama agama mereka tanpa memiliki toleran yang tinggi. Seharusnya di negara Indonesia, negara yang mayoritasnya Islam, juga tidak hanya Islam juga yang ada di Indonesia. Di negara kita ini ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha dan agama-agama lainnya. Seharusnya di dalam suatu masyarakat harus memiliki toleransi yang tinggi, terutama di bidang pertemanan antara teman-teman seperjuangan. Teman-teman saya yang ada di kampung ini, mereka lebih canggung kepada teman-teman yang beda agama. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka ini tidak mau berteman dengan beda agama dikarenakan pertama beda keyakinan. Yang kedua ada hal dari segi pemakan. Contoh, Islam melarang bahwasannya memakan yang hewan yang dilarang Islam mereka makan kayak gitu. Di sini saya akan membahas tentang krisisnya toleran. Baiklah, kita langsung saja tanya kepada Yusuf, seorang laki-laki yang ganteng di kampus kita ini. Gimana sih tanggapan Anda tentang krisisnya toleran yang ada di Indonesia, terutama toleransi berteman kepada sesama teman-teman yang saat ini kita rasakan? Gimana pendapat Anda? Baiklah, di sini sedikit penjelasan menurut saya mengenai hal tersebut.
bagi saya sangat sangat minim ya untuk pertemanan apa tadi toleransi toleransi. ya. Di sini menurut saya di sini juga kita pun kalau berteman jangan terlalu memilih ya, karena di sini setiap pertemanan kita itu pasti mempunyai kayak misalkan satu tujuan, misalkan kayak sepertinya happy ataupun nongkrong seperti gini kan, ngopi bareng. Tapi kalau kita pun di sini misalkan salah satu di antara teman-teman kita ada yang salah satunya beda agama, jangan terlalu di samping sini pertemanan kita pun juga kalau misalkan beda agama ya, beda toleransi, kita juga jangan terlalu kayak misalkan kalau ngumpul tuh makanan pun harus kita lihat ya, karena di sini dalam Islam pun juga ada yang makanan dilarang, tidak seperti agama lainnya misalkan gitu. Kita dengar penjelasan dari rekan kita yang bernama Yusuf bahwasannya beliau ini kalau masalah pertemanan itu memiliki toleransi, seharusnya kayak gitu ya kan Yusuf. Baiklah, selanjutnya kita ngobrol bersama teman kita yang satu ini yang memiliki ciri khas yang beda, teman-teman. Nah, gimana tanggapan dari saudara David tentang krisisnya toleransi yang ada di Indonesia, terutama di masa-masa remaja kayak kita? Gimana tanggapan Anda? Oke, berbicara masalah toleransi, mungkin orang-orang mengatakan jika didengar kata-kata toleransi yaitu tentang berhubungan tentang antar agama ya, jelas. Akan tetapi ada beberapa fakta ataupun pembahasan toleransi itu luas, bukan hanya sekedar agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identik toleransi tentang agama yang jelas. Banyak faktor-faktor. Oke, jadi pandangan saya tentang perihal toleransi yang mana tentang beragama, yaitu ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di tempat-tempat kita, khususnya di kampung-kampung ya, yang jelas orang-orang kampung awam dengan kata-kata toleransi. Nah, akan tetapi mereka bisa memahami kata-kata toleransi dengan aktivitas mereka. Contoh, mereka saling berbagi kepada orang yang bukan maksudnya kepada orang-orang non muslim, saling berbagi makanan, baik itu di hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya, termasuk di pihak keluarga kami. Jadi di kampung saya pun begitu. Yang namanya setiap hari Imlek, para non muslim ini memberi makanan yang jelas, makanan yang halal, maksudnya memberi kepada orang muslim. Dan kami sebalik pun ketika merayakan hari Idul Fitri. Nah, dan dari situlah tali silaturahmi dapat terkait ataupun terikat dengan erat walaupun berbeda keyakinan. Nah, ada sejarah sedikit tentang kisah yang namanya toleransi ya, yaitu tentang kisah besar yang mungkin bisa kita ingat sampai zaman sekarang tentang penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jelas kita di situ bisa melihat toleransi oleh Sang Kaisar Muhammad Al-Fatih ketika sudah menaklukkan Konstantinopel kepada langsung masuk di tempat Konstantinopel. Pada waktu itu di gereja, apakah Muhammad Al-Fatih membasmi orang-orang yang ada di gereja? Jelas tidak. Sesuai di hadis Rasul pun menyuruh menyuruh hiduplah sesuai dengan keyakinan kalian, hiduplah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Akan tetapi Konstantinopel akan diraih ataupun ditakluki oleh para kaum Islam. Seperti itu. Nah, dan pada saat itu jelas mayoritas orang penduduk asli Konstantinopel mayoritasnya memeluk agama Islam karena
apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu sendiri dengan dakwahnya sendiri. Mungkin itu dari saya. Tadi sudah kita dengar tentang tanggapan dari saudara kita David, bahwasanya toleransi itu harus ya dimiliki oleh setiap orang. Apalagi kita mendengar kisah langsung dari Al-Mukarram David tentang Muhammad Al-Fatih, yaitu penakluk Konstantinopel yang sejarahnya masih tanggung didengar oleh masyarakat Islam terutama. Baiklah, obrolan kita selanjutnya itu apakah di lingkungan kalian ataupun di daerah kalian maupun di pertemanan kalian, apakah ada teman yang maksudnya tuh toleransi kepada kalian dalam berteman itu berkurang? Gimana tanggapan dari saudara Yusuf? Baiklah, untuk di lingkungan saya sendiri, terutama di kampung halaman saya, untuk kekurangan toleransi tersebut kepada kami sendiri, alhamdulillah ya, tidak ada kekurangan. Bahkan kami di sini pun yang memiliki agama yang berbeda, kami pun saling berteman. Misalkan kalau kumpul pun kayak misalkan sama seperti kata David tadi itu, misalkan berbagi sedikit makanan yang halal. Kami pun juga begitu membagikan kepada teman yang berbeda agama makanan yang memang yang layak untuk dimakan ya. Kami pun kadang kalau ngomong soal toleransi pun kepada teman yang berbeda agama, mereka pun juga mengerti apa yang kami maksud. Misalkan kayak misalkan kalau ada acara dari mereka, seperti ada acara keluarga mereka yang ada yang nikah, kami pun diajak. Sebaliknya kami juga begitu kepada mereka. Misalkan kayak ada acara hajatan ya, seperti dulu di rumah saya pun ada hajatan, saya pun juga mengundang teman saya yang non muslim ini untuk pergi ke rumah saya. Itu begitu sedikit cerita dari saya tentang toleransi di kampung halaman saya. Berarti di wilayah Anda, terutama di Tobuali itu memiliki toleransi yang tinggi ya, Iya, terhadap alhamdulillah. perbedaan agama. Nah, ketika berteman, kalian kan memiliki teman yang beda agama kan? Iya. Apakah teman yang beda agama tersebut kalian kalian ejek ataupun kalian olok-olok ketika mereka ingin berteman kepada kalian? Gimana? Kalau soal ejek mengejek sih, kami pun kadang kalau soal ejek mengejek yang sewajarnya aja ya. Kalau misalnya kayak ejek biasa kalau kita nongkrong gitu. Tapi kalau soal ejekan kayak misalkan beda agama gitu kan, kami pun tidak mengeluarkan kata-kata tersebut karena kami masih menghargai dari kami sendiri kepada teman-teman gitu. Jadi di perkumpulan kalian yang di kampung, berarti kalian tuh kalau masalah pertemanan ejek-ejek sesama teman itu kan udah biasa kan? Iya. Udah lumrah lah dilakukan, terutama di anak-anak muda sekarang. Tapi yang intinya tidak merusak ataupun tidak merubah keyakinan seseorang tersebut, ataupun tidak mengejek-ngejek agama mereka ya, dari segi apapun itu. Oke, selanjutnya kita tanyakan kepada saudara kita David, gimana sih pertemanan kalian di kampung ketika ada teman yang beda agama atau keyakinan? Gimana tanggapan Anda? Oke. Kalau masalah toleransi di kampung, dan alhamdulillah di kampung saya itu lumayan hidup tentang akan toleransi. Bukan hanya teman, bahkan dari pihak keluarga ataupun ayah saya sendiri itu banyak berteman, bahkan dijadikan persaudaraan antara kedua belah pihak ya, antara dari kaum
Cina maupun dari kaum muslim pun mereka dianggap saudara, bukan hanya teman. Nah, jadi di sana itu jelas ketika yang namanya persaudaraan akan menimbulkan rasa kekeluargaan itu hidup. Contoh, pada suatu hari di pihak keluarga kami memiliki kekurangan akan adanya ekonomi pada saat itu, dan alhamdulillah ada saudara dari orang yang non muslim membantu kami dengan apa ala kadarnya. Contoh mungkinlah bahan pangan ataupun pokok dan lain sebagainya. Bukan hanya orang Cina maupun orang non muslim, akan tetapi orang muslim pun juga ada. Nah, dari situlah kita bisa menilai bahwasannya jangan menilai seseorang tuh dari satu sudut pandang, atau dalam arti kata hanya menilai tentang agamanya saja, padahal hatinya juga akan baik. Mungkin kalau di tempat kami ya gitu sih. Oke, dari dunia itu kan dari dunia kampung. Dari segi pertemanan kalian, ada nggak teman kalian yang beda keyakinan ataupun beda agama, mereka mengejek-ejek terhadap orang yang dalam artian minoritas di pertemanan kalian, gimana? Ada nggak? Untuk masalah pertemanan dalam tanda kutip, masalah ejek mengejek, perlu kita ketahui, kita harus memahami sosok teman itu seperti apa. Jelas, apakah dia mengambil hati atau tidak dan lain sebagainya. Akan tetapi di kampung saya yang namanya teman dari pihak non muslim, mereka tidak akan pernah mengambil hati. Jelas, mau sepatal apapun, jelas kita akan menyelesaikan pada saat itu dan mengakhirinya pada saat itu. Untuk berbicara tentang masalah sakit hati atau tidaknya di antara kedua belah pihak, kami akan menuntaskan dengan secara meminta maaf, akan tetapi perihal tersebut tidak diulangi dan juga tidak akan pernah terjadi sih. Kalau sekarang ini belum ada yang terjadi tentang itu. Oke, baiklah, itulah sedikit obrolan dari rekan kita Muhammad David. Banyak kita ketahui bahwa di Bangka, terutama di Bangka Belitung ini, toleransi terhadap beda agama itu sangat sangat baiklah di negara, terutama di daerah Bangka Belitung ini, karena kebanyakan mayoritas yang ada di Bangka Belitung ini Cina ya, Kristen, terutama Kristen ataupun apa. Jadi mereka dari lahir ditanamkan sifat toleransi kepada teman-temannya lain, maka malah ada orang tua yang menyuruh jangan berteman dengan yang seagama terus, tapi kita berteman dengan beda agama. Kenapa demikian? Karena ketika kita beda agama, kita bisa memahami suatu agama tersebut. Kita dilatih untuk memahami keyakinan orang lain tanpa harus mengatakan bahwa mereka ini sesat, tanpa harus mengatakan bahwa mereka ini kafir. Itulah sedikit penjelasan obrolan dari rekan-rekan saya. Baiklah, untuk mengakhiri obrolan kita ini, sebelumnya minum dulu Kak, biar nggak selek kan kita. Oke, untuk sebelumnya untuk mengakhiri obrolan kita, jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Baiklah, itulah yang dapat kami berikan pengalaman kami terhadap apa yang kami dapat ataupun apa yang kami teliti di wilayah mereka masing-masing ataupun di wilayah pertemanan mereka, bahwasanya toleransi itu sangatlah penting bagi kita, karena toleransi ini menumbuhkan dan meyakinkan bahwa di Indonesia terutama itu tidak hanya negara yang mayoritas muslim, tetapi juga ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Jadi kita harus menanamkan kepada cucu-cucu kita dan anak-anak kita bahwasanya toleransi itu sangat penting dan harus dimiliki setiap orang-orang yang ada pada diri seseorang tersebut. Baiklah, kita tutup percakapan kita pada siang hari ini.
yang kayaknya mau hujan ini. Iya. Sebaiknya kita pulang dulu ya. Iya. Untuk mengakhiri percakapan kita pada siang hari ini, saya selaku orang yang mengajak rekan-rekan saya ini berbicara ataupun mengobrol suatu argumen-argumen tentang mereka. Ketika kami ada kesalahan argumen, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.